Aku tidak pernah menyangka bahwa hujan deras malam itu akan menjebakku di rumah kak sahabatku. Pagi harinya saat matahari menyinari wajahku aku sadar bahwa perasaanku pada Rian bukan lagi seperti biasa. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore tadi membuat jalanan macet total dan kereta komuter line yang biasa kunaiki mogok karena banjir. Budi sahabatku sedang dinas ke Bandung selama 3 hari dan dia sudah bilang kalau kakaknya Rian yang tinggal sendirian di apartemen kawasan Sudirman bisa kujemput kunci cadangan. Lo aman kok di sana Andi, kakak gue baik orangnya cuma agak pendiam, kata Budi lewat telepon sebelum sinyal hilang. Aku tidak punya pilihan lain karena taksi online pun antre panjang dan hujan semakin deras. Dengan tas ransel basah aku akhirnya tiba di depan pintu apartemen Rian pukul 9 malam. Rian membuka pintu dengan kaos longgar dan celana pendek, rambutnya agak acak-acakan tapi senyumnya ramah. Masuk Andi, hujan deras ya? Budi sudah cerita lo bakal nginap sini malam ini. Ruang tamu apartemen itu bersih dan modern dengan sofa kulit hitam serta rak buku penuh arsitektur desain. Rian bekerja sebagai arsitek relance di rumah jadi suasananya tenang. Kami duduk di meja makan kecil. Rian menyajikan mie instan goreng plus telur mata sapi sederhana tapi hangat. Maya, cuma ini yang ada di kulkas, gue lagi males belanja, katanya sambil tertawa kecil. Malam itu kami ngobrol panjang lebar. Rian bercerita tentang pekerjaannya yang sering bikin dia lembur sampai larut, tentang tekanan orang tua yang ingin dia cepat menikah dan tentang mimpi-mimpinya membangun rumah impian di pinggiran kota. Aku mendengarkan sambil merasa aneh, ada kehangatan yang berbeda saat dia bicara, matanya yang tajam tapi lembut membuatku tidak bisa berpaling. Aku sendiri baru putus dengan pacar perempuan beberapa bulan lalu dan selama ini aku selalu merasa ada yang kurang. Malam semakin larut, hujan masih deras di luar jendela. Rian menawarkan kamar tamu yang sebenarnya adalah ruang kerjanya dengan kasur lipat. Tidur nyenyak ya Andi, besok pagi gue buatin kopi. Saat lampu dimatikan aku berbaring di kasur memandang langit-langit gelap. Suara hujan dan napas Rian yang pelan dari kamar sebelah membuat hatiku berdegup tidak karuan. Apa ini? Aku menggelengkan kepala mencoba mengusir pikiran aneh itu. Tapi semakin aku memejamkan mata semakin jelas wajah Rian terbayang. Aku tidak tahu bahwa pagi esok akan menjadi awal dari segalanya yang berubah. Pagi harinya sinar matahari menyusup lewat gorden tipis dan aku terbangun dengan perasaan aneh di dada. Aku bangun dari kasur lipat lalu berjalan ke dapur kecil apartemen itu. Rian sudah bangun sedang menyeduh kopi, aroma robusta langsung memenuhi ruangan. Pagi Andi, tidur nyenyak. Hujan sudah reda tapi jalanan masih banjir. Dia menyerahkan secangkir kopi hitam panas, senyumnya santai seperti biasa. Tapi saat tangan kami bersentuhan sekilas aku merasa listrik kecil menjalari kulitku. Aku buru-buru duduk di kursi tinggi mencoba menyembunyikan kegupan. Kami sarapan roti bakar selai dan telur rebus sambil ngobrol ringan tentang pekerjaan Budi dan rencana akhir pekan. Rian menceritakan bagaimana dia dulu sering melindungi Budi dari bully di sekolah karena Budi kecil dulu pemalu. Gue selalu merasa bertanggung jawab sama adik gue meski sekarang kami sudah dewasa, katanya sambil menatap keluar jendela. Aku mendengarkan dan tanpa sadar mata aku tertuju pada garis rahang Rian yang tegas pada lengan berototnya yang terlihat dari kaos lengan pendek. Hati aku berdegup kencang. Ini tidak normal. Aku pria normal kan? Aku pernah pacaran dengan cewek selama 2 tahun. Tapi kenapa sekarang setiap Rian tertawa aku merasa dunia lebih terang?
Setelah sarapan Rian menawarkan untuk mengantarku ke kantor karena mobilnya ada dan jalanan sudah mulai lancar. Di dalam mobil suasana hening, hanya ada radio memutar lagu-lagu pop Indonesia. "Andi, lo baik-baik saja? Kelihatan kayak ada yang dipikirin," tanya Rian tiba-tiba. Aku gelagapan menjawab, "Nggak apa-apa kak, cuma capek aja semalam hujan." Kami sampai di depan gedung kantorku di kawasan Tamrin. Sebelum turun Rian menyentuh bahuku ringan. "Kapan-kapan kalau lo lagi butuh tempat nginap lagi bilang aja ya. Rumah gue selalu terbuka." Sentuhan itu terasa hangat lama setelah aku turun. Sepanjang hari di kantor aku tidak bisa konsentrasi. Pikiran aku terus kembali ke malam tadi, ke senyum Rian, ke perasaan aneh yang semakin kuat. Sore harinya Budi menelepon dari Bandung. "Ya gimana semalam di rumah kakak gue? Rian, gak bikin lo repot kan?" Aku menjawab biasa saja, tapi dalam hati ada badai yang mulai berputar. Malam itu aku pulang ke kosanku sendirian tapi tidurku gelisah. Aku mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah selama ini aku hanya menipu diri sendiri tentang siapa aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian aku tidak bisa menahan diri untuk menghubungi Rian lagi. Aku bilang ada proyek kantor yang butuh saran desain interior dan Rian dengan senang hati mengajakku bertemu di kai kecil dekat apartemennya. Kami duduk di sudut kai yang sepi. Rian menjelaskan sketsa-sketsa di laptopnya dengan antusias. Aku pura-pura mendengarkan, tapi sebenarnya aku hanya ingin melihat dia lebih lama. "Andi, lo punya bakat seni juga loh, mata lo tajam pas lihat detail," pujinya membuat pipiku panas. Dari situ pertemuan kami semakin sering. Kadang kami jalan-jalan di taman kota, kadang nonton film di bioskop pinggir jalan. Rian selalu memperlakukanku seperti teman dekat, tapi ada momen-momen kecil yang membuat hatiku berbunga. Seperti saat dia memakaikan jaketnya padaku karena malam dingin, atau saat dia memegang tanganku saat menyeberang jalan ramai. Aku mulai sadar bahwa perasaanku pada Rian adalah cinta. Cinta yang selama ini aku takut akui. Tapi di Indonesia seperti ini bagaimana bisa? Keluargaku taat agama, orang tuaku pasti tidak akan menerima. Budi sahabatku juga pasti syok. Aku mulai menjaga jarak, tapi Rian justru semakin dekat. Suatu malam dia mengajakku makan malam di rumahnya lagi. "Gue masak spesial nih, ikan bakar ala Makassar." Makan malam itu kami bicara tentang mimpi masa depan. Rian tiba-tiba diam lalu berkata, "Andi, gue merasa nyaman banget sama lo. Kayak ada yang cocok di hati gue." Kata-kata itu membuat aku membeku. Aku ingin bilang bahwa aku juga merasakan hal yang sama, tapi lidahku keluh. Malam itu saat aku pulang, hujan gerimis lagi dan aku berdiri di bawah payung memandang apartemen Rian dari kejauhan. Aku tahu aku sudah jatuh terlalu dalam. Tapi apakah ini benar? Apakah aku siap menghadapi dunia yang mungkin menolak kami berdua? Semua mulai berubah saat Budi pulang dari Bandung. Dia datang ke kosanku dengan wajah cerah bercerita tentang proyeknya, tapi saat aku cerita bahwa aku sering ketemu Rian, wajahnya langsung berubah. "Lo sering ke rumah kakak gue? Kenapa Andi? Ada apa sebenarnya?" Nada suaranya curiga membuat aku gelisah. Aku mencoba bercanda tapi Budi tidak tertawa. Beberapa hari kemudian Budi menelepon tengah malam, "Andi, gue lihat chat lo sama kakak gue di dia pas gue pinjam. Lo suka sama Rian. Lo gay." Kata-kata itu seperti petir menyambar. Aku tidak bisa bohong lagi. Aku mengaku semuanya lewat telepon sambil menangis pelan.
Budi marah besar, gue percaya lo sebagai sahabat tapi lo malah deketin kakak gue. Lo tahu kan keluarga gue gimana? Orang tua gue pasti marah besar kalau tahu. Telepon ditutup kasar dan aku merasa dunia runtuh. Rian kemudian datang ke kosanku malam itu, wajahnya pucat. Budi cerita semuanya ke gue. Andi, lo nggak perlu takut, gue juga suka sama lo sejak pertama lo nginap di rumah. Kami berpelukan lama di teras kosan tanpa kata-kata. Tapi pelukan itu terasa pahit karena kami tahu ini baru awal dari badai. Keluarga Rian mulai curiga saat Budi bercerita setengah-setengah. Ibu Rian menelepon memaksa Rian pulang kampung ke rumah orang tua di Depok untuk dijodohkan dengan anak teman keluarga. Rian menolak tapi tekanan semakin kuat. Aku merasa bersalah karena telah membuat sahabatku kecewa dan hampir menghancurkan keluarga mereka. Aku mulai berpikir mungkin lebih baik aku mundur saja agar Rian tidak menderita. Krisis semakin parah saat orang tuaku sendiri mendengar rumor dari tetangga. Ayahku yang konserati memanggilku pulang ke rumah di Bekasi dan langsung mengamuk, "Kamu pacaran sama laki-laki Andi. Kamu gila. Kami besarkan kamu dengan agama yang benar." Ibu menangis di sampingnya memohon aku untuk berubah. Mereka mengatur pertemuan dengan anak perempuan teman kantor ayah untuk dijodohkan. Aku merasa terjebak di antara dua pilihan. Di satu sisi aku mencintai Rian dengan segenap hati, di sisi lain aku takut kehilangan keluarga dan sahabat. Rian juga menghadapi hal yang sama. Dia meneleponku dengan suara lelah, "Andi, mungkin sementara kita pisah dulu. Gue nggak mau lo menderita karena gue. Keluarga gue sudah ancam akan putus hubungan kalau gue nggak nikah cepat." Kata-kata itu membuatku hancur. Aku setuju untuk tidak bertemu lagi selama sebulan. Hari-hari itu terasa seperti neraka. Aku pergi ke kantor seperti ombie makan hanya karena terpaksa dan malam-malam aku menangis sendirian di kos. Tapi semakin aku menjauh semakin aku sadar bahwa cinta ini bukan sekadar nafsu. Ini adalah bagian dari diriku yang selama ini tersembunyi. Aku mulai mencari komunitas kecil secara diam-diam di internet, membaca cerita orang-orang yang berhasil menerima diri mereka. Perlahan aku mulai bangkit. Aku memutuskan untuk tidak lagi menikah dengan gadis pilih orang tua. Aku akan jujur pada keluargaku meski harus kehilangan segalanya. 1 bulan kemudian aku pergi ke apartemen Rian lagi dengan hati berdebar. Aku mengetuk pintu dan saat Rian membuka matanya melebar terkejut. "Andi, lo kenapa datang?" Aku menarik napas dalam lalu berkata, "Rian, gue nggak bisa hidup tanpa lo. Gue sudah bilang ke orang tua gue semuanya. Mereka marah tapi gue pilih gue sendiri. Gue pilih lo." Rian menarikku masuk dan kami berpelukan lama, air mata kami bercampur. "Gue juga Andi, gue tolak semua perjodohan. Gue bilang ke keluarga gue kalau gue mencintai lo dan kalau mereka nggak terima ya sudah." Budi akhirnya datang menemui kami di apartemen itu, wajahnya masih kaku tapi dia memeluk aku pelan. "Ma Andi, gue egois. Lo sahabat gue dan kakak gue bahagia, itu yang penting." Perlahan keluarga kami mulai mencoba menerima meski masih sulit. Kami pindah ke apartemen kecil bersama di pinggiran Jakarta dan mulai membangun hidup baru. Setiap pagi aku bangun melihat Rian tersenyum dan aku tahu perjalanan ini layak diperjuangkan. Tapi masyarakat masih banyak yang memandang kami aneh dan kami harus kuat setiap hari. Apakah mencintai seseorang yang sama jenis kelamin benar-benar salah jika itu membuat kita bahagia dan menjadi versi terbaik dari diri kita? Benar atau salah?